Salam Bapak Ibu. Salam. Iya, puji Tuhan ya. Kita semangat Natal. Ya, baik saudara, di Natal ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan. Ya, dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Ayat ini mungkin kita sudah dengar ya, di banyak ibadah Natal di gereja-gereja Tuhan, karena ini adalah tema nasional ya, tema nasional PGI. Jadi bahkan dalam khotbah tadi kemarin juga 2 pagi dan sore juga memakai ayat ini. Jadi mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita ingin melihat firman Tuhan ini mungkin bisa agak beda dari gereja-gereja lainnya ya, bisa saja, bisa sama, bisa beda ya, bisa beda, bisa sama ya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktu kami berangkat ke Sanggau, kami singgah di sebuah penginapan di sana ya, dengan Simu, dengan Agioy, dengan kami mencari tempat yang agak ya bisa lah untuk nginap dengan baik, terutama bagi anak-anak kami ya. Kalau kami orang dewasa sih, apalagi kalau saya tidur di lantai pun tak masalah ya, asal jangan banyak nyamuk sajalah. Saya bisa tidur dimanapun asal jangan banyak nyamuk. Kalau banyak nyamuk saya susah tidur. Nah, kami masuk di sebuah penginapan, dan hanya itu yang bisa kami dapatkan ya, cukup layak. Cuma tidurnya seperti tongkol karena ya hanya satu kasur ya, lalu berdempet-dempet gitu ya. Berdempet-dempet sudah. Nah, kami di rumah sudah terbiasa tidur luas-luas. Ini tidurnya dempet-dempet, nggak bisa gerak. Jadi ya, jadi dempet orang, cet gitu ya. Nah, kemudian saudara, memang ya tidak ada yang ngeluh banyak sih ya, karena tahulah kondisi kan. Mau cari yang lebih mana, tidak ada lagi gitu ya. Itulah dia, bawa ke, akhirnya kami ke Landa. Waktu di Landa saya sudah telepon teman ya, sebenarnya kami mau ke Landa sudah kasih tahu gitu. Lalu mereka bilang, teman di sana bilang, kami akan ngurus penginapan, Bapak Ibu nggak pusing lagi ya, tinggal kami akan urus ya. Nah, udah akhirnya diurus lah. Sampai di sana rupanya dimasukkan ke sebuah hotel yang baru ya, baru mungkin setahun atau apa gitu ya. Dan kami dimasukkan tempat yang bagus sekali, di atas, cantik ya, lalu mahal juga, lumayan lah ya, 700-an ribu kami masuk di atas. Nah, lalu tidurlah ya. Jadi saya pikir ya, tawar menawar, kami mau cari yang sangat sederhana, tapi teman ini maksa kami ya untuk menerima yang baik ini ya. Katanya Simu kan kurang sehat, Simu kan sakit, jadi harus yang bagus. Nah, akhirnya saya tidak bisa tolak lagi. Nah, lalu saya pikir sudah malam pertama ya, oke lah, ikut lah. Malam kedua kami ingin sembunyi-sembunyi untuk pindah ke tempat yang lebih sederhana lagi ya, karena sayang duitnya, lebih bagus duitnya dipakai untuk oleh-oleh, untuk apa gitu kan. Jadi, tapi waktu mau pindah saya lihat anak-anak sudah pada merengut-rengut mulutnya gitu. Iya,
tidak terlalu suka gitu kan. Ya, pikiran mereka ya udah di sini sajalah gitu ya, udah di sini sajalah. Ya, akhirnya saya pun udahlah, ngalah sajalah, di sini sajalah, nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa, ya, karena Natal liburan, ya biarkan menikmati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadang kita kalau dari bawah naik enggak terlalu pusing kan, tapi kalau sudah di atas saudara mau turun itu setengah mati. Nah, kita tahu ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan dari bawah ke atas, tapi dia dari atas turun ke bawah. Dari sorga yang mulia, sorga yang indah, sorga yang disembah siang dan malam. Dan kita lihat Yerusalem baru aja, ya jalannya dari emas saudara. Apalagi di sorga yang sekarang ini, ya kondisi Allah itu sangat luar biasa. Tetapi dia rela datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba yang hina dan yang luar biasa. Amin. Waktu kami mau ke Ampun saja kami sudah berpikir, aduh nanti jalannya bagaimana, aduh susah ini, wah susah ini gitu ya. Waktu saya pergi ke satu tempat yang terakhir di Baburu itu, sampai jalannya mobil itu goyang-goyang gini jalannya karena licinnya gitu loh. Akhirnya terpelosok. Tapi kalau teman saya yang waktu pulang, teman saya bawa enak aja gitu loh. Ya karena kita ini sudah terbiasa di kota, mulus-mulus sampai di kampung ya setengah mati. Ya, bagi mereka biasa-biasa saja, tapi bagi kita ini setengah mati. Untuk beradaptasi, untuk ini dan itu setengah mati kita. Karena kita sudah terbiasa di kota, sudah terbiasa dalam mungkin keleluasan dan keenakan seperti gini. Tapi ketika berada di sana, situasi semuanya berubah dan kita setengah mati. Ya, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menggambarkan bagaimana berkorbannya Yesus di dalam dunia ini ketika dia berada di dalam dunia. Saudara-saudara, tapi hari ini yang mau kita bicarakan dari ayat kebenaran firman Tuhan ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini ada dua panggilan, ada dua proklamil yang diucapkan, yang dinyanyikan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dan dikatakan Alkitab di situ, malaikat-malaikat Tuhan itu bukan jumlah yang kecil, tetapi sudah jumlah yang besar dan tidak terhitung lagi oleh para gembala, sehingga laporannya adalah sejumlah besar para malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, mengapa mereka menyanyi? Mengapa mereka memuji Tuhan? Karena mereka melihat sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang agung, peristiwa yang kudus, di mana Allah telah menjadi manusia. Saudara, Allah telah menjadi manusia, lahir di kandang domba yang hina untuk manusia. Saudara-saudara, makanya saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, seharusnya kita orang percaya, saudara-saudara, ketika melihat keagungan kasih Allah yang besar itu, ketika kita merenungkan kebenaran itu, maka seharusnya puji-pujian itu hadir dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan ketika para gembala bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat segala sesuatu yang terjadi seperti yang dikatakan oleh para malaikat, mereka pulang sambil memuji, memuliakan Allah. Amin. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, seharusnya Natal membuat kita semakin memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Natal bukan ajang sungut-sungut, saudara. Aduh,
kuenya kurang, ini nggak layak, nggak pakai baju, ya. Jadi kadang-kadang dalam keluarga yang merayakan Natal jadi ajang sungut-sungut, jadi ajang pertengkaran. Di dalam gereja pun seperti itu. Kadang-kadang Natal menjadi ajang pertengkaran, ajang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Padahal kita melihat ketika kita merayakan Natal dengan baik dan benar, maka kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Setelah Natal itu sendiri, puji-pujian semakin indah di hadapan kita, bukan setelah Natal hilang dari gereja. Ketika Natal, gereja penuh. Ketika Natal selesai, gereja pun jadi sepi, saudara. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada dua panggilan, ada dua proklamil yang disaksikan oleh para malaikat di sini melalui pujian mereka. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang bahwa kemuliaan itu hanya bagi Allah saja. Ini mempunyai maksud bagaimana kita menyembah Tuhan. Ini adalah panggilan untuk menyembah Tuhan, panggilan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, manusia sering memuliakan hal-hal dirinya sendiri. Manusia kadang-kadang memuliakan dirinya sendiri. Makanya kadang-kadang kita, aduh, saya ini cantik ya, aduh, saya ini ganteng, saya berhasil, saya hebat, saya luar biasa. Ya, itu natur manusia, sering memuliakan dirinya sendiri. Ya. Tetapi Allah berkata, biarlah kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Manusia pun sering memuliakan di luar daripada Tuhan, ya, menyembah kepada ilah-ilah zaman ini. Ya, waktu saya khotbah di gereja-gereja kampung, ketika saya tanya, apakah ada yang memegang jimat-jimat lalu menyembah kepada hal-hal yang lain, lalu saya tantang, adakah? Angkat tangan. Ketika saya tantang seperti begitu, rupanya banyak yang angkat tangan, sudah banyak yang angkat tangan, padahal mereka orang Kristen, sudah, tapi mereka masih menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Mereka pergi ke dukun-dukun, ke kayu-kayu besar, ke sungai-sungai. Ketika mereka punya masalah, mereka tanya kepada kuasa-kuasa kegelapan dan sebagainya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, seharusnya di dalam kehidupan orang percaya, kita semakin menyembah Tuhan dalam hidup kita, menyembah Tuhan dengan murni di hadapan Tuhan, saudara. Ketika seorang anak sekolah minggu ditanya sama mamanya, anakku, mana yang kamu lebih suka? Ya, ikut sekolah minggu atau ikut sekolah umum? Ya, lalu anak itu jawab, saya lebih suka ikut sekolah minggu. Mamanya senang. Berarti ini anaknya rohani sekali ya. Anaknya rohani sekali ikut sekolah minggu. Lalu mamanya penasaran, tanya sama dia, mengapa kamu suka ikut sekolah minggu? Ya, mungkin dia harapkan pikirannya nanti ada cerita Nabi Nuh lah, ada cerita Nabi Yunus lah, ya, ada cerita si pendek lah, si Sakyus lah, dan sebagainya. Nggak tahunya dia jawab begini, saya suka ikut sekolah minggu karena itu 1 minggu 1 kali. Jadi karena 1 minggu 1 kali,
maka dia suka ikut sekolah minggu. Saudara-saudara, jangan-jangan kita jadi orang Kristen, suka jadi orang Kristen karena ibadahnya seminggu sekali, daripada ikut yang 5 waktu sehari. Atau yang ini, yang itu. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagaimana penyembahan hidup kita kepada Tuhan hari-hari ini? Apakah ibadah di gereja membuat kita suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudara-saudara? Apakah ketika berada di rumah ada kerinduan hati menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan? Dan waktu-waktu semedi, waktu-waktu bermeditasi dengan Tuhan, waktu-waktu menyembah Tuhan, itulah waktu-waktu yang ditunggu, waktu-waktu yang kita senangi, waktu-waktu yang kita anggap baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Apakah itu ada dalam hidup kita? Ke gereja itu jadi rutinitas. Ke gereja itu sepertinya didorong-dorong saja. Ke gereja itu sepertinya karena saya ini orang Kristen, makanya saya harus ke gereja. Tapi ketika datang ke gereja, datang dengan kosong, pulang pun dengan kosong. Apakah ada penyembahan yang betul lagi dalam kehidupan kita? Amin. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya masih ingat ketika saya masih muda dan itu menyala-nyala terus dalam hidup saya. Minggu menjadi waktu yang saya rindu-rindukan. Ibadah di dalam pemuda-pemudi menjadi kerinduan yang sangat dalam. Bukan karena ada pacarnya ya, tapi karena memang rindu bertemu dengan Tuhan, rindu menyembah Tuhan. Di rumah ketika saya bermeditasi, itu menjadi waktu yang sangat indah, yang saya nantikan dan saya usahakan harus ada dalam seluruh kehidupan saya. Itu waktu-waktu yang sangat indah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana waktu penyembahan kita hari ini? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Beri semangat dulu untuk kita. Yang kedua, ya, karena nanti masih ini acara atas ini, supaya saya cepet gitu, cepet. Enggak, nanti saya dimarahin. Kalau hanya dimarahin tak apa-apa, disuruh tidur di luar yang gawat, karena banyak nyamuk di luar, ya kan? Nah, yang kedua, saudara-saudara, dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa arti ayat yang kedua ini, atau penggalan kalimat yang kedua ini? Artinya adalah panggilan damai sejahtera. Panggilan damai sejahtera bagi kita. Jadi tadi M, menyembah Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera. Jadi gampang diingat, MD, M dan D, ya. Jadi menyembah Tuhan dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita semua mencari damai sejahtera dalam hidup ini. Ya, nggak usah berpura-pura deh. Kita semua mencari damai sejahtera deh. Kita semua ingin damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita mencari uang untuk apa? Bukan hanya untuk makan, kan? Kalau hanya untuk makan, ya sudah. Tapi kok ingin lebih, gitu kan? Ya, kalau gaji pas-pasan kita ngeluh, kan? Ingin lebih, ha? Mengapa? Karena ingin ada tambahan supaya kita itu bisa hidup damai,
hidup enak, hidup nyaman, ya, hidup tidak khawatir dengan keuangan dan sebagainya. Ya. Kita ingin damai di hari ini. Kita juga ingin damai di hari depan. Kita juga ingin damai di masa depan kita. Bahkan ketika masa tua kita pun kita ingin hidup damai, enak, nyaman, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kata damai yang dimaksudkan di situ, di dalam ayat itu dipakai eren, ya. Itu saudara-saudara berarti damai yang tidak terpengaruh oleh situasi. Damai yang tidak terpengaruh oleh situasi. Artinya damai yang bukan diberikan oleh lingkungan, tetapi damai yang diberikan oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi damai yang bukan karena kita dapat banyak duit baru damai. Ya oke, tidak masalah. Dapat banyak duit bagus. Ya berhasil itu bagus. Semua bagus. Tapi damai yang dimaksudkan di sini bukan karena banyak duitnya, bukan karena berhasilnya baru damai, bukan. Tapi damai yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Itu dia. Itu yang dimaksudkan damai di situ. Jadi walaupun kita uang yang nggak ada pun masih bisa damai. Itu kelebihan orang Kristen itu begitu. Kalau orang dunia harus berhasil, harus kaya, harus ini, baru ada damai. Tapi kita orang Kristen, walaupun kita tak berhasil sekalipun, walaupun kita miskin sekalipun, kita masih bisa memiliki damai sejahtera. Amin. Karena ada Roh Kudus yang mengerjakan itu di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Amin. Oh, saya kan tadi malam udah ngomong kan, mobilnya terprosok. Ini awal-awalnya nggak ada damai. Gimana ini? Tuhan tolong beri saya damai supaya saya tenanglah nyupir mobil ini. Ya, mundur nggak bisa, maju nggak bisa, ngongeng di sini, gitu ya. Pusing sudah ya. Tuhan beri damai. Akhirnya damai itu datang. Tuhan buat damai, tenang. Lalu sampai saya turun dan mulai teliti apa masalahnya ya. Ketika damai terjadi, penelitian pun akhirnya dapat hasil. Rupanya bannya bengkok gini, setirnya bengkok, jadi nggak bisa jalan dia. Biasa ini. Jadi akhirnya aku luruskan, lewat pula dia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi damai sejahtera itu diberikan kepada siapa? Tidak semua orang bisa mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Tidak semua orang bisa dapat. Bahkan kita minta sekalipun belum tentu kita mendapatkan. Mengapa? Karena ada syarat di belakangnya. Dikatakan di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada kata berkenan. Manusia yang berkenan kepada Allah, itulah yang akan menikmati damai sejahtera itu. Lalu sekarang manusia yang kayak apa, Pak? Manusia yang kayak apa yang berkenan kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara kita tidak usah jauh-jauh berbicara apakah para nabi kah, apakah bapak-bapak gereja kah, atau apa siapa saja. Tidak, tapi kita belajar dari konteks yang paling dekat di sini. Konteks yang paling dekat yang berkenan kepada Allah adalah para gembala. Karena para gembala lah yang menerima berita ini. Dengan kata lain, saudara-saudara, malaikat mau menunjuk kalianlah yang berhak menerima akan damai sejahtera itu.
Kalianlah yang menjadi contoh sebagai penerima akan damai sejahtera itu, yaitu para gembala, sebagai pola hidup yang bisa menerima akan damai sejahtera itu. Jadi kita pulang semua, kita jadi pemingon babi, ya, jadi gembala babi, jadi berkenan pada Tuhan. Atau kita pulang semua beli domba, impor domba dari Israel, lalu kita jadi gembala. Bukan begitu maksudnya. Kita lihat pola hidup atau apa yang dilakukan oleh gembala ini, ya, yang sehingga mereka disebut orang yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, para gembala yang dilakukan yang pertama adalah mereka melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Apakah mereka dalam bait suci Tuhan? Enggak. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat dulu gembala ini, mereka itu mengembalakan domba-domba. Domba-domba ini adalah milik bait suci Tuhan. Jadi mereka adalah pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan yang khusus melayani domba-domba, memberi makan domba-domba, menjaga domba-domba siang dan malam. Ya, itu domba-domba ini adalah domba-domba milik bait suci Tuhan dalam penafsirannya. Jadi mereka melayani Tuhan, walaupun pelayanannya dianggap yang paling kecil dan paling hina pada waktu itu. Karena yang paling hebat kan para orang Lewi lah, orang Farisi lah, yang ada di dalam bait suci Tuhan lah, yang mempersiapkan itu ibadah lah, yang mempersiapkan inilah itulah, nah, yang tukang itulah mempersembahkan itu segala korban lah. Para gembala tidak lakukan itu. Mereka hanya melayani Tuhan dengan menjaga kambing domba bait suci Tuhan. Tapi prinsipnya di sini adalah mereka melayani Tuhan, walaupun itu hal yang terkecil, hal yang mungkin dianggap hina, yang hal dianggap yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia, maksud saya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, melayani Tuhan tidak penting kita dipuji oleh manusia. Amin. Melayani Tuhan bukan karena kita didorong-dorong oleh manusia. Melayani Tuhan yang penting Tuhan menjadi berkenan kepada kita. Amin. Nah, satu kali ada seorang anak sekolah minggu pulang dari gereja. Waktu pulang dia nangis-nangis sampai di rumah. Kenapa dia nangis? Karena ditanya mamanya, kenapa kamu nangis? Apa kamu dipukul sama guru sekolah minggumu? Enggak. Dia bilang kata gitu. Karena guru sekolah minggu tadi pagi bicara bahwa Yesus ingin saya ini jadi terang dunia. Jadi supaya saya ini jadi terang dunia. Tapi mama kan tahu, dari dulu saya sudah punya cita-cita jadi pilot. Jadi bukan jadi terang dunia, tapi jadi pilot. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, lihat di sini, walaupun ceritanya sederhana sekali. Kita banyak orang Kristen, ketika melayani Tuhan itu bagian yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, bagian yang terakhir. Gitu. Apakah hidup kita melayani Tuhan selama ini? Melayani itu bukan harus jadi pendeta. Melayani Tuhan itu bukan harus jadi penginjil. Tetapi melayani Tuhan itu artinya kita memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Seperti dalam Roma pasal 12, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita hanya
ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Apa gimana? Berani? Berani ngomong. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan bilang, saya utus kau ke Israel, lagi sedang perang di sana. Mau? Atau utus kamu ke Luti, daerah yang pedalaman, di mana jalannya susah, jalannya kecil, jalannya bisa buat orang jatuh, jalannya becek, dan tidak ada apa? Listrik di sana. HP pun cari sinyal pun susah sekali. Pergi ke atas gunung dulu. Pergi ke atas, ada tempat-tempat tertentu, naik pohon bisa dapat sinyal. Ya, mau diutus ke sana jadi penginjil. Aduh, nyanyi sih gampang ya. Melakukannya ini susah, betul tak? Betul? Betul? Nyanyi sih gampang. Tuhan, utuslah aku. Tapi ketika sudah Tuhan utus, ngamuk dia. Tempat yang tidak dienakan. Ya, mereka saya sudah omongkan. Ada seorang pemudi, ya, masuk ke dalam pedalaman sekali, melayani di sana, sampai nikah pun tidak nikah. Nah, gimana coba? Pusing kan? Nah, apakah kita mau melayani Tuhan? Amin. Ya. Ketika melayani Tuhan dengan harta kita, waktu gaji 2 juta beri perpuluhan, enak kan? Betul nggak? 2 juta kasih berapa? Hanya 200.000 saja. Lalu naik gajinya 5 juta, kasih berapa? 500.000. Ada seorang tuh pemuda tuh gitu, dia minta, hamba Tuhan doakanlah gaji saya supaya naik, supaya saya bisa beri persembahan kepada Tuhan. Betul. Pendeta doakan gajinya naik, jadi 5 juta, lalu dia beri persembahan. Lalu nggak taunya Tuhan naikkan lagi gaji dia, jadi 20 juta. Hebat sekali, melonjak naik ke atas 20 juta. Dia mulai pikir-pikir, Tuhan, ini kalau 20 juta ini kasih 2 juta loh, banyak ini. Gimana kalau kurangi le Tuhan, 1 juta aja lah, cukuplah. Lalu dia komplain sama pendeta, oh Pak Pendeta, boleh enggak perpuluhan dikurangi Pak Pendeta? Iya, ini sudah terlalu banyak, gereja kita kan kaya Pak Pendeta, enggak perlu saya kasih banyak-banyak. Padahal itu hanya Abu Nawasnya saja. Lalu pendeta ngomong gitu, udahlah, ini kita berdoa supaya gajimu diturunkan saja, supaya kamu bisa bayar perpuluhan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana hidup kita bisa melayani Tuhan dengan harta kita dalam hidup ini. Amin. Tidak ada amin ya kan? Kalau persembahan tidak ada amin ya. Kalau diberkati amin, gitu kan? Amin. Amin. Dari sini. Nah, kita lihat di Natal, orang maju saja yang belum kenal siapa-siapanya Yesus, bukan orang Israel, kasih apa? Emas, kemenyan dan orang Israel kasih apa? Kosong. Padahal Mesias mereka itu tak ada. Lalu apa yang kita kasih di hari raya Natal pada Tuhan? Apa? Dalam hidup kita apa yang kita kasih pada Tuhan? Persembahan hidup kita. Amin. Nah, itulah hidup yang berkenan kepada Allah,
Hidup yang berkenan yang kedua yang ditampilkan oleh para gembala di sini adalah mereka percaya. Percaya kepada berita itu, percaya. Ketika para malaikat menyampaikan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Oh, malaikat bicara. Mereka percaya? Percaya. Percaya. Mereka percaya. Sehingga mereka pergi. Untuk apa mereka pergi? Karena mereka percaya kepada perkataan-perkataan malaikat itu. Makanya mereka pergi dan bertemu dengan bayi Yesus. Karena mereka percaya. Nah, apakah kita hari ini percaya bahwa Yesus telah hadir ke dalam dunia dan berita yang disampaikan oleh para malaikat itu sampai hari ini iya dan tidak ada kesalahan dan up to date? Apakah kita masih percaya Yesus sebagai penebus dosa menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan? Apakah kita percaya semua itu? Ya, satu kali ada seorang pemuda lagi sedang baca Alkitab. Waktu dia baca-baca Alkitab, dia berkata, wah hebat ya, luar biasa, mujizat ini terjadi luar biasa. Apa? Yaitu Tuhan bisa membelah Laut Merah. Tuhan membelah Laut Merah sehingga orang Israel itu bisa lewat dengan berjalan kaki. Lalu temannya yang di sebelah, yang sok pinter, lalu ngomong begini, itu bukan mujizat, itu bukan Laut Merah, itu Laut Tebrau. Itu Laut Tebrau itu seperti rawa-rawa, hanya setinggi lutut saja. Jadi sehingga umat Israel bisa lewat, karena itu hanya setinggi lutut saja. Temannya ini yang membaca Alkitab ini baca lagi sejenak. Puji Tuhan, ada mujizat yang hebat terjadi. Kenapa? Oh, ini tadi yang dikatakan hanya setinggi lutut itu bisa menenggelamkan dan mematikan tentara-tentara Fir'aun yang lewat di situ. Bahwa air setinggi lutut itu bisa menenggelamkan tentara-tentara Fir'aun. Saudara-saudara, percaya kepada firman. Apakah kita percaya kepada firman? Kadang-kadang kalau firman yang gampang-gampang, kita gampang percaya. Tetapi kalau sudah menyangkut mujizat Tuhan, kita sulit percaya. Saudara-saudara, apakah kita masih percaya kepada mujizat Tuhan? Saudara-saudara, mujizat Allah yang terjadi. Karena ketika Natal terjadi, sebenarnya Tuhan memperlihatkan sebuah mujizat yang sampai hari ini tidak bisa dibuat oleh siapapun juga, oleh iblis manapun juga, yaitu Maria mengandung tanpa seorang suami. Amin. Allah memperlihatkan mujizat yang tidak bisa dibuat oleh siapapun juga di muka bumi ini. Kalau orang mati bangkit, masih ada, karena mati suri. Bahkan dalam cerita-cerita itu pun ada orang-orang yang mati bangkit, ada gitu. Walaupun mati lagi, tapi ini berbicara bagaimana seorang perawan yang belum bersuami tiba-tiba menjadi hamil dan akhirnya melahirkan Tuhan Yesus. Amin. Beri semangat dulu. Mungkin kita percaya kelahirannya, tapi kita tidak percaya mujizatnya. Sehingga kalau kita sakit, kita tidak percaya Tuhan bisa sembuhkan kita. Kalau kita punya masalah ekonomi, kita tidak percaya Tuhan bisa ubah ekonomi kita. Ketika kita mengalami masalah, kita tidak
kita tidak dapat percaya Tuhan bisa mengubah masalah kita dan menyelesaikan masalah kita. Kita tidak punya iman bahwa Allah bisa menolong kita dengan kuasa dan anugerahnya yang hebat. Amin. Kalau percaya hal-hal yang gampang itu gampang, tapi percaya hal-hal yang sulit itu kadang-kadang sulit. Perlu iman yang memindahkan gunung. Amin. Betul? Betul? Iya. Saya sebenarnya dalam kondisi yang sakit waktu itu. Kaki saya sakit kedua belah kaki. Tapi saya yakin Tuhan sembuhkan saya. Amin. Dan betul Tuhan sembuhkan saya. Waktu saya khotbah-khotbah di kampung, kadang-kadang sampai di sana, kepala saya sakit luar biasa waktu di malam terakhir. Tetapi saya berdoa, Tuhan beri aku kesembuhan supaya saya bisa khotbah dengan baik. Dan ajaibnya adalah Tuhan buat saya sembuh pada waktunya. Amin. Beri semangat dulu. Apakah kita masih meyakini kuasa dan anugerah Allah yang hebat dalam hidup saya dan saudara-saudara? Kita percaya itu gampang, kalau hal-hal yang gampang. Tapi kalau percaya hal-hal yang sulit, itu sangat sulit juga. Percaya, orang Majus percaya. Orang para gembala percaya. Kemudian yang kedua, hidup yang berkenan adalah hidup yang bertindak atas kepercayaan itu sendiri. Menjalani kehidupan yang sesuai dengan kita percayai. Untuk menjalankan firman dalam hidup ini tidak gampang. Itu perlu iman dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan tidak gampang. Kita perlu iman. Cuman kadang-kadang kita ini banyak alasan untuk membela diri kita. Lalu kali ada seorang pendeta, dia ingin mengajar jangan ini minum minuman alkohol atau mabuk-mabukan, jangan. Dia ngajar anak-anak pemuda. Lalu dia ambil 2 gelas air, satu alkohol. Jadi 1 air 1 alkohol. Lalu dia ambil cacing dimasukkan ke dalam air, ke dalam gelas 1 ini. Lalu cacing itu berenanglah, enaklah di dalam air itu lah, berenang. Lalu dia ambil lagi cacing yang sebelah lagi, masukkan ke dalam alkohol. Nah, setelah masukkan dalam alkohol, rupanya cacing ketemu alkohol yang tingkat tinggi itu langsung keok sesudah, mati. Lalu dia tanya kepada pemuda-pemudi yang ada di situ yang menyaksikan itu semua, apa pelajaran dari masalah ini? Nah, kedua atraksi. Lalu ada seorang yang mengatakan, begini Pak Pendeta, kalau kita di dalam perut kita banyak cacing, kalau perut kita banyak cacing, maka sebaiknya kita minum alkohol saja supaya cacingnya mati. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak pemuda ini ingin membela diri untuk minum alkohol karena banyak cacing di perut. Padahal keinginannya hanya untuk minum saja. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita ini banyak alasan untuk membela diri dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan, enggak apa-apa ya Pak, bohong kecil-kecil enggak apa-apa. Itu kan Itu kan selingan musik Pak. Itu kan bohong demi kebaikan Pak. Enggak apa-apa. Bohong demi kebaikan. Kalau kita berbohong
Boleh? Boleh? Enggak boleh. Kalau kita boleh mabuk-mabukan minum alkohol, Pak, saya kan minum dikit-dikit, Pak. Nggak tahunya makin lama makin banyak, Pak. Itu bukan salah saya, itu salah tuan rumah. Karena tuan rumah makin kasih. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang seperti itu. Ketika kita korupsi, kadang-kadang kita alasan, Pak, saya kan perlu duit, Pak. Udah susah ini, anak sakit, Pak, sehingga saya perlu duit, Pak. Korupsi kecil-kecil nggak apa-apa, Tuhan tahu, Pak. Pasti Tuhan ampuni saya, Pak. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana hidup berkenan kepada Allah? Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang menjalankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, itulah dia firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah mendengarkannya, dan Bapak Ibu pasti mengaminkannya karena sudah selesai. Iya, anak saya ngomong tadi malam, ya, ibu yang khotbah itu katanya pendek, mantap katanya. Kau nih khotbah papa panjang jadi nggak mantap ya. Dia nggak berani jawab saya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mantaplah kita pendek ya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Seperti palungan, kita nyanyi untuk Tuhan seperti palungan. Ya, musik kita mantap sekali ya. Lain kali kita adakan KKR dan kita sudah punya tim musik yang mantap luar biasa. Ya, beri semangat dulu untuk mereka. Ayo tim musik, ayo seperti palungan. Ya. Seperti palungan. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti
memperbaharui penyembahan kita pada Tuhan. Mungkin selama ini penyembahan kita asal-asalan di hadapan Tuhan. Biarlah setelah kita merayakan Natal, kita semakin rindu menyembah Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Yesus ditinggikan dalam hidup kita. Yesus ditinggikan dalam hidup kita. Kita tidak lagi meninggikan diri kita sendiri. Kita tidak lagi meninggikan keuangan kita. Kita tidak lagi meninggikan apa yang ada pada kita. Kita tidak lagi menyembah kepada ilah-ilah lain. Tapi kita hanya menyembah kepada Tuhan. Kita hanya menyembah kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hanya Allah yang layak ditinggikan. Hanya Allah yang layak dipermuliakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, biarlah kita juga hidup dari damai sejahtera daripada Allah. Karena sangat berbahaya jika kita tidak memiliki damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Karena kita akan salah jalan, kita akan salah melangkah dalam hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku dengan oleh Tuhan, milikilah damai sejahtera yang berasal daripada Allah. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan diri kita sendiri. Dan saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, untuk memperoleh damai sejahtera itu kita harus melayani Tuhan, saudara-saudara, dengan profesi kita, dengan keuangan kita, dengan talenta kita, dengan hidup kita. Kita melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Allah? Kita harus percaya kepada firman-Nya, percaya kepada mujizat Allah, percaya kepada firman Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Allah? Kita harus bertindak, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan lagi beralasan, kita lagi jangan berargumen dengan Tuhan, sehingga kita tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Lakukan saja dalam hidup ini. Hatiku Bapak Ibu yang mungkin hari ini yang punya sakit penyakit, engkau mau didoakan, boleh mengangkat tangan. Angkat tanganmu, kita mau berdoa bersama. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ikuti saya berdoa. Bapa di sorga, pada siang hari ini saya merayakan kelahiran Yesus Tuhan saya. Saya meminta Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Beri iman kepada saya supaya saya mempercayai mujizat Allah terjadi kepada saya. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih. Ampuni segala dosa dan kelemahan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Turunkan tangan. Bapak Ibu yang mungkin hari ini merasa sangat
tahu, dan mungkin tidak ada damai, khawatir, takut, dan sebagainya, boleh mengangkat tangan. Engkau mungkin takut masa depanmu, engkau mungkin takut ekonomimu, engkau mungkin takut sakit penyakit, engkau mungkin takut hal-hal yang mungkin belum terjadi dalam hidupmu, tapi itu engkau takuti hari ini, dan engkau merasa tidak ada damai dalam hidupmu. Angkat tangan. Haleluya. Silahkan angkat tangan. Enggak usah malu. Angkat tangan. Biar kita bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, 1-2 orang berkumpul dalam nama, meminta sesuatu pada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Biar kita menyatukan iman kita pada hari ini. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini saya tahu damai sejati hanya ada di dalam Engkau. Engkaulah yang menjadikan hati saya. Engkau yang bisa membuat hati saya tenang. Engkau yang bisa membuat hati saya damai hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah, berilah hati saya tenang, beri kedamaian di dalam hidup saya. Tolong saya Tuhan, apapun yang menyebabkan hati saya tidak tenang, saya serahkan pada Tuhan. Mohon Tuhan menyelesaikannya, mohon Tuhan membela saya dan memberkati hidup saya. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu, dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turunkan tangan. Terakhir saya tanya, Bapak Ibu yang hari ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, engkau sudah mungkin masuk legal lama, tetapi engkau masih ragu siapa Yesus. Dan hari ini diberitakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat dari dosa, dan engkau mau menyelesaikan dosamu dan percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu, engkau boleh mengangkat tangan. Haleluya. Angkat tanganmu sungguh-sungguh. Angkat tangan, jangan malu. Angkat tangan. Haleluya. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya menyerahkan hidup saya, menyerahkan seluruh dosa saya dalam tangan Engkau. Saya percaya hanya oleh darah Yesus saya diampuni. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa saya, dan saya menyerahkan seluruh dosa saya dalam tangan. Dan hari ini saya minta Engkau masuk dalam hidup saya, masuk dalam hati saya, dalam perasaan saya, dalam pikiran saya, dalam roh saya. Bersatulah dengan saya seperti firman-Mu berkata, Immanuel menyertai, dan Allah beserta saya dalam seluruh hidup saya. Dan mulai hari ini saya tidak mau lagi menyembah kepada ilah-ilah lain di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya